Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Geger ya soal Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf begitu kan ya, diberi waktu 3 hari untuk mundur jadi Ketua Umum PBNU ya, atau diberhentikan. Disuruh milih ya kabarnya. Ini beredar di berbagai media sosial. Apakah ini benar atau tidak? Di dalam muktamar yang akan datang, dan kemudian berupaya untuk menghentikan atau menyingkirkan saya dengan sebelum muktamar. Dan hal itu dilakukan dengan menggunakan, saya kalau boleh memakai istilah yang lebih tandas, dengan manipulasi posisi Suriah dalam hal ini Rais Am untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan ketua umum. Tapi saya rasa dengan perkembangan politik sekarang ini nampaknya PBNU juga diseret-seret begitu kan ya. Salah satu yang kemudian diseret di situ adalah soal soal Yahya Khalil Stakuf yang kemudian disering blunder begitu kan ya. Salah satunya kemarin mengundang pemateri begitu kan, ternyata terafiliasi kepada si Srel begitu kan ya. Si Srel pasti paham lah siapa si Srel itu begitu kan ya. Dia sering begitu kan ya mengundang dan minta maaf begitu kan ya. Setelah minta maaf atas ketidaktahuan itu, dan akhirnya banyak menganggap bahwa wah ini gimana PBNU ini. Nah dengan inilah yang kemudian banyak muncul narasi-narasi begitu bahwa ya Yahya Khalil Stakuf ini begitu kan diberi waktu 3 hari mundur dari Ketua Umum PBNU atau diberhentikan. Wih, ngeri bos. Ngeri ya. Saya aja merinding begitu kan. Kok bisa-bisanya PBNU ini bisa diberhentikan? Ada apa begitu kan? Saya kira kalau ada kesalahan sekecil apapun mereka begitu, tidak mungkin sampai ada pemecatan dan diberhentikan. Tadi malam, mulai sore sampai malam, dilakukan pertemuan Suriah, dan di situ dibicarakan kehendak untuk memberhentikan saya. Bahkan sejak di awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk memberhentikan saya, dan kemudian dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi kehendak itu dengan tanpa memberikan kesempatan kepada saya memberikan klarifikasi terbuka. Seperti saya katakan tadi, keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Suriah, dalam hari ini Rais Am. Nah, saya melihat ini bukan hanya soal jabatan saya sebagai ketua umum ya. Karena sebetulnya saya juga tidak keberatan apabila saya sudah sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum, termasuk di forum-forum Kombes, di dalam kegiatan-kegiatan resmi organisasi, bahwa saya persilahkan siapa saja yang ingin maju sebagai calon ketua umum, dan saya persilahkan kepada baik PWNU maupun PCNU untuk menimang-nimang calon atau kandidat yang diinginkan yang lebih baik dari saya tentu itu. Tapi karena kita tahu bahwa sudah beredar begitu kan ya, ini apakah benar atau tidak? Semoga saja ini tidak benar begitu kan ya. Tetapi kalau benar ya, Rais Am begitu kan ya, memberikan 3 hari atau 3 waktu ini 3 hari ini begitu kan ya, untuk memutuskan ya apakah Gus Yahya ini akan diberhentikan atau tidak begitu. Ini berbagai isu sudah muncul begitu. Nah, keputusan dari Suriah begitu kan ya,
PBNU begitu kan ya, bahwa dipaksa untuk mundur, justru banyak dukungan. Ada apa ini begitu kan ya? Tapi saya kira bahwa Rois Am itu kan sudah menjadi panutan begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung bahwa perkumpulan para ulama, para kiai ya berada di Rois Am itu begitu. Kalau mengambil tindakan ya secara struktural, maka kemudian ada dua hal yang dirugikan begitu. Salah satunya ya dirugikan kepada Gus Yahya begitu kan, karena bisa saja beranggapan diberhentikan atau dipecat. Yang kedua bisa saja dirugikan terhadap PBNU. Kenapa Bang kok seperti itu? Kerugiannya adalah PBNU bisa dicap, bisa diomongin ya dari publik begitu kan. Kok bisa-bisanya PBNU sekarang sudah mulai agak goyah. Apakah ada konflik of interest di dalamnya begitu kan? Ada apa di balik ini semua? Kan justru orang menanyakan seperti itu. Bahwa upaya yang dilakukan untuk secara sepihak oleh Suriah dalam hal ini Rois Am memberhentikan saya tidak dilakukan dengan cara, dengan prosedur yang benar, yang objektif dan adil, karena sangat sepihak. Dan kedua, substansi dari narasi-narasi yang digunakan untuk menjustifikasi kehendak itu, ini juga bukan narasi-narasi yang valid. Saya bisa katakan bahwa seluruhnya merupakan narasi-narasi yang cenderung bersifat fitnah sebetulnya. Tetapi saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Padahal di dalam ADRT dan peraturan perkumpulan yang telah kita sepakati dan kita sahkan, seseorang bisa diberhentikan secara tidak hormat. Diberhentikan secara tidak hormat. Kalau berhenti secara hormat itu kalau mengundurkan diri dan lain-lain, tapi diberhentikan secara tidak hormat itu hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu misalnya tindakan mencemarkan nama baik organisasi, melakukan tindak pidana, kemudian merugikan organisasi secara material, kemudian melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi. Ini tindakan-tindakan ini yang bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan. Nah, tentu saja bahwa agar alasan-alasan itu sah, maka harus dibuktikan bahwa tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan oleh yang bersangkutan. Maka satu proses pembuktian yang benar, objektif juga harus dilakukan. Dan itu berarti juga yang bersangkutan harus diberi hak untuk melakukan klarifikasi secara terbuka, sehingga seluruh pertimbangannya bersifat objektif. Sekelas ormas besar seperti PBNU, saya kira ya ini seharusnya solid begitu kan ya. Nggak tahu lagi dengan perkembangan sekarang apakah ada konflik of interest atau karena blunder atau bagaimana begitu. Tapi respon dari Saifullah Yusuf atau Gus Ipul begitu kan, kabarnya beredar hasil dari salah rapat harian Syuriah yang berisi permintaan agar ketua umum ya Gus Yahya Khalil memundurkan diri ini, kabarnya tidak benar begitu kan. Mana yang benar? Saya nggak tahu lagi begitu kan ya. Tapi saya melihat dari beredar-beredar itu begitu kan sudah muncul begitu kan. Kabarnya pertemuannya di Surabaya dan sebagainya begitu. Kalau toh pada hakikatnya ini diberhentikan atau dipecat, maka ya legitimasi atau prinsip dari seorang
seorang Gus Yahya ini begitu kan, reputasinya bisa hancur. Kenapa? Tidak mungkin begitu kan, sejak dulu sepanjang sejarah ini begitu kan ya, tidak ada yang dipecat untuk menjadi ketua umum PBNU tiba-tiba dipecat, nggak ada. Kalau toh pada hakikatnya ini muktamar tinggal 1 tahun, ya 1 tahun lagi, kenapa ini tidak dipertahankan terlebih dahulu begitu? Ini kan 1 tahun kan cepat, ya kan cepat di situ. Pertanyaannya adalah, kalau ini dipaksa untuk diberhentikan, dipaksa untuk dipecat, kenapa tidak sekalian muktamar secepat mungkin begitu kan? Seperti Partai Golkar bisa kok. Ya biar tidak terkesan dipecat loh. Bisa biar tidak terkesan diberhentikan gitu loh, begitu kan ya. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi bahwa ini kalau terkesan dipecat, terkesan diberhentikan, yang menjadi dampak di situ adalah PBNU itu sendiri, begitu kan, ya. Dianggap bahwa PBNU ini goyah, dianggap PBNU ini ada konflik of interest pada hakikatnya, karena muncul narasi-narasi di berbagai media, walaupun dia tidak tahu maksud dan dan tujuannya di situ, begitu. Nah, keterangan internal sepertinya bakal kembali mencuat di tubuh Nahdlatul Ulama, ya terbaru bahwa beredar risalah keputusan rapat harian Suriah meminta Gus Yahya ini mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU atau diberhentikan. Nah, keputusan tersebut ya digelar rapat tertutup bersama para pengurus harian Suriah di Hotel Aston City, Jakarta begitu. Maaf ya, bukan di Surabaya ya. Berdasarkan dokumen risalah yang ditandatangani Rais PBNU yang Kiai Miftahul Ahyar dan diterima redaksi, ya rapat dihadiri 37 sampai 53 pengurus Syariah, rapat menghasilkan beberapa poin. Kabarnya begitu kan ya. Salah satunya nanti bisa dibaca begitu ya. Rapat menilai ya terdapat sejumlah pelanggaran serius dalam kegiatan dan tata kelola organisasi. Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional dalam AKNNU sebagai narasumber, ya itu salah satunya yang saya sebutkan di awal begitu kan ya. Saya tidak ngomong secara gamblang begitu, tapi yang namanya sril itu ya dianggap ini blunder keras kepada Gus Yahya begitu kan. Nah, itu salah satunya begitu kan. Masih banyak yang lain begitu kan ya. Maka dengan mempertimbangkan 1, 2 dan 3 di atas, kabarnya rapat Suriah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Am ya dan wakil Rais Am itu. Ya nggak tahu lagi ini maksudnya bagaimana, apakah ini mau diberhentikan atau bagaimana. Yang saya katakan tadi begitu kan ya, bahwa ya NU itu kan sudah banyak begitu anggotanya, ormas terbesar begitu kan ya. Ini pasti orang-orang yang tidak suka kepada PBNU ini pasti tepuk tangan begitu. Orang yang tidak suka kepada Gus Yahya ini pasti tepuk tangan di situ begitu. Makanya yang saya katakan tadi, kalau ini dipecat atau diberhentikan, ini akan punya dampak yang sangat luar biasa kepada PBNU itu sendiri. Kenapa sekalian tidak dipercepat aja muktamar begitu? Karena ini tinggal 1 tahun kabarnya. Ya dipercepatlah 2 bulan lagi misalnya. Apa yang tidak bisa rubah begitu kan ADART-nya. Tapi kalau terkesan dipecat, ya sangat disayangkan sekali begitu. Kenapa bang? Kok bisa seperti itu? Yang saya katakan, orang yang tidak suka kepada PBNU, maka ini akan mengkritik habis-habisan. Orang yang kemudian tidak suka juga, salah satunya banyak kritikan kepada Gus Yahya ini, karena dianggap telah blunder begitu kan. Ya saya berharap begitu kan. Tidak ada dipecat, tidak ada yang diberhentikan begitu kan. Kalau bisa muktamar itu ya secepat mungkin aja lah begitu. Siapa yang mau menjadi kandidat silahkan begitu kan ya. Tapi kalau di daerah masih menginginkan Gus Yahya, wallahu a'lam begitu.